Di zaman ini, kita hidup bukan hanya dalam dunia nyata, tetapi juga di dunia narasi, dunia kata-kata. Orang bisa menyusun cerita tentang kita tanpa pernah benar-benar mengenal siapa kita. Mereka bisa memelintir fakta, menabur keraguan, bahkan membuat kita mempertanyakan diri sendiri. Dalam dunia seperti itu, kebenaran seringkali menjadi minoritas, dan suara yang paling lantang dianggap paling benar. Tapi filsafat Stoik mengajarkan kita satu hal penting. Kita bukan apa yang mereka katakan. Kita adalah apa yang kita lakukan. Dan bagaimana kita berpikir. Kata-kata orang lain mungkin menyentuh telinga kita, tapi hanya kita yang bisa memberi izin agar itu menembus ke dalam hati. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain ucapkan tentang kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dan di sanalah letak kekuatan sejati kita. Manusia bukan terganggu oleh kejadian-kejadian, tetapi oleh pandangan mereka tentang kejadian itu. Epictetus. Bayangkan ini, seseorang menyebarkan kabar bohong tentangmu. Mereka memelintir cerita, menyisipkan bumbu, dan menaruhmu dalam narasi yang kamu sendiri bahkan tidak kenali. Orang-orang mulai melihatmu berbeda. Mereka mulai bertanya-tanya. Kamu pun mulai goyah, bukan karena cerita itu benar, tapi karena kamu membiarkan cerita itu hidup di pikiranmu. Disinilah titik kritis Stoik bekerja. Apakah kamu akan mempercayai persepsi orang lain, atau kamu akan memegang realitas yang kamu tahu kebenarannya? Filsuf Stoik mengajarkan bahwa dunia ini bukan tentang kejadian di luar, tapi tentang bagaimana kita menafsirkan kejadian itu. Manipulator seringkali tidak menggunakan kekerasan fisik, tapi membelokkan persepsi. Mereka menciptakan ilusi. Mereka menyusun kata-kata menjadi jaring halus yang membungkusmu dalam keraguan. Tapi Stoik tidak tertangkap dalam jaring itu. Stoik sadar bahwa apa yang ada di luar dirinya tidak sepenting apa yang ada dalam dirinya. Seorang manipulator bisa berkata, "Kamu egois." Tapi kamu punya dua pilihan. Percaya pada kata itu, dan mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Bertanya, apakah ini benar? Jika tidak, maka tidak ada gunanya, aku resah. Filsafat Stoik bukan tentang membalas, bukan juga tentang pembelaan berlebihan, tapi tentang kejelasan, tentang menyingkap tirai dan melihat kenyataan sebagaimana adanya, tanpa distorsi, tanpa bumbu, tanpa rasa takut. Dalam buku Meditations, Marcus Aurelius sering berbicara pada dirinya sendiri. Ia mengingatkan dirinya bahwa tidak semua yang terlihat penting memang penting. Dan tidak semua yang dikatakan orang memang benar. Ia menulis, jika kamu tersinggung oleh suatu kata, itu bukan kata itu yang melukaimu. Tapi karena kamu memutuskan, bahwa itu menyakitkan. Kita sering memberi terlalu banyak kekuatan pada opini orang lain. Kita lupa bahwa pendapat hanyalah opini, bukan kebenaran mutlak. Kita mengira realitas adalah apa yang orang katakan, padahal realitas adalah apa yang kita pilih untuk percaya. Membangun perisai dalam diri. Kekuatan Stoik bukan hanya pada logikanya, tapi juga pada keteguhan batin. Seorang Stoik belajar membangun perisai dari dalam, sebuah ketenangan yang tidak mudah digoyahkan oleh ombak komentar, tuduhan, atau manipulasi. Latihlah ini saat seseorang mencoba menggiring persepsimu. Tarik napas dan tanyakan, apakah ini fakta atau hanya opini? Jika hanya opini, maka itu tidak lebih dari angin. Jika itu fakta, maka bersikap jujurlah dan perbaiki, tanpa drama. Jangan serahkan kaca spion hidupmu kepada orang lain. Jika kamu ingin melihat dirimu dengan jernih, gunakan cermin batinmu sendiri, bukan kacamata orang yang melihatmu dengan niat buruk. Orang manipulator akan mencoba membuatmu melihat dirimu dari cermin yang mereka poles dengan debu. Tapi kamu punya kendali. Kamu bisa memilih untuk tidak menatap ke sana. Seperti yang dikatakan Epictetus. Jangan pernah biarkan orang lain memegang kendali atas kebahagiaanmu. Begitu pula,
Jangan biarkan mereka memegang kendali atas pandanganmu tentang siapa dirimu. Kata-kata bisa menusuk, tapi hanya jika kita membiarkannya menembus ke dalam. Filsafat Stoik melatih kita untuk tidak hidup dalam bayang-bayang persepsi orang lain. Kita hidup dalam realitas yang kita pahami, kita jalani, dan kita pertanggungjawabkan. Dan satu hal yang harus kamu ingat, orang boleh membuat cerita tentangmu, tapi kamu tetap penulis kehidupanmu. Even seseorang menyinggungmu, itu bukan karena ucapannya, tetapi karena kamu memberi izin kepada ucapan itu untuk menyinggungmu. Epictetus. Kita semua memiliki ruang dalam pikiran kita. Ruang untuk berpikir, merenung, membayangkan, dan merancang masa depan. Tapi seringkali ruang itu tidak kita jaga dengan baik. Kita membiarkan siapapun masuk, meletakkan kursi, membuat keributan, bahkan mengubah susunan ruang tersebut sesuai keinginan mereka. Bayangkan kamu memiliki sebuah rumah kecil yang nyaman. Tiba-tiba ada orang asing datang, membawa speaker besar, menyetel suara keras, dan mengatakan padamu bagaimana seharusnya kamu menata perabotmu. Gila, bukan? Tapi ironisnya, itulah yang sering kita lakukan ketika seseorang melemparkan kritik, sindiran, atau bahkan manipulasi, dan kita menyimpannya dalam pikiran kita berhari-hari. Filsafat Stoik datang membawa peringatan tajam. Jangan biarkan mereka menyewa pikiranmu secara gratis. Kata-kata mereka, tapi ruang itu milikmu. Banyak dari kita menjadi tawanan kalimat yang seharusnya hanya lewat. Dia bilang, aku tak kompeten. Kenapa dia menyebar cerita buruk tentangku? Kenapa aku tidak dibela ketika mereka salah menilainya? Masalahnya bukan pada kalimat itu. Masalahnya adalah, kita beri tempat bagi kalimat itu untuk menetap. Stoik mengajarkan bahwa pikiran kita adalah satu-satunya tempat yang benar-benar bisa kita kendalikan. Dan jika kita tidak mengelolanya dengan baik, orang lain akan datang dan mengisinya dengan narasi mereka. Kita mulai percaya bahwa kita lemah, bodoh, tidak cukup baik, bukan karena itu benar, tapi karena kita berhenti menjaga pintu pikiran kita. Epictetus membedakan antara kejadian dan penilaian atas kejadian. Misalnya, fakta, dia tidak membalas pesanku. Penilaian, dia tidak menghargai aku, mungkin dia membenciku. Lihat perbedaannya, manipulasi dan rasa sakit batin banyak muncul bukan karena fakta, tapi karena penilaian berlebihan yang kita tambahkan pada fakta tersebut. Kita membiarkan satu tindakan kecil memicu gelombang asumsi dan reaksi emosional. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk memotong proses ini. Lihat kejadian sebagaimana adanya, tanpa narasi tambahan, tanpa prasangka, tanpa drama. Siapa yang menempati pusat kendali? Jika seseorang melempar komentar buruk tentangmu, dan kamu menjadi marah selama 2 hari penuh, maka siapa sebenarnya yang memegang kendali atas hidupmu? Dia atau kamu? Kemarahan, rasa sakit, dan keresahan tidak muncul dari luar. Itu tumbuh dari dalam. Orang luar hanya menyalakan api kecil. Kita sendiri yang menuangkan bensinnya. Marcus Aurelius menulis, kamu punya kekuatan dalam dirimu untuk mengubah segala pikiran. Maka mengapa kamu membiarkan dirimu dikuasai oleh orang yang bahkan tidak kamu hormati? Pertanyaan itu menusuk. Tapi jujur, mengapa kita begitu cepat memberi kuasa pada mereka yang tidak hidup bersama kita? Mengapa kita menyerahkan pusat kendali, hidup pada opini orang yang bahkan tidak tahu isi hati kita? Bayangkan dirimu sebagai penjaga gerbang. Setiap kali kata-kata datang mengetuk pikiranmu, kamu punya pilihan. Membiarkannya masuk, duduk, dan meracuni suasana. Atau mengamatinya dari jauh dan berkata, kamu tidak layak masuk. Inilah yang dilatih oleh para Stoik. Pengawasan ketat atas isi pikiran. Bukan untuk menjadi keras kepala atau dingin, tetapi agar tidak kehilangan arah karena komentar, ejekan, atau pujian palsu.
Stoik menyadari bahwa pikiran adalah sumber utama penderitaan dan kebijaksanaan. Dan jika kita tidak menjaganya, maka penderitaan akan lebih dulu masuk sebelum kebijaksanaan sempat berkembang. Kebebasan pikiran adalah kemenangan tertinggi. Kita mungkin tidak bisa mengontrol siapa yang berbicara buruk tentang kita, tapi kita bisa mengontrol siapa yang boleh menetap dalam pikiran kita. Dan dari situlah kebebasan sejati lahir. Bukan ketika semua orang memujimu, tapi ketika kamu tidak lagi terguncang oleh pujian maupun hinaan. Pikiran kita bukan tempat sampah dari ekspektasi sosial atau opini manipulatif. Pikiran kita adalah taman. Dan taman harus dijaga, disiram dengan prinsip, dibersihkan dari ilalang kata-kata yang tidak perlu, dan dirawat dengan ketenangan. Jadi lain kali seseorang mencoba memanipulasimu dengan kata-kata, dengan sindiran halus, tekanan emosional, atau drama yang menyamar sebagai kepedulian, ingatlah, mereka hanya mengetuk pintu, tapi kamulah yang memegang kuncinya. Kita hidup di tengah arus tuntutan dan ekspektasi yang terus-menerus. Ada yang memaksa perhatian kita, ada yang ingin mengatur keputusan kita, dan ada pula yang ingin mengendalikan perasaan kita. Kadang, semua itu datang dari orang-orang yang kita sayangi. Kadang pula, dari mereka yang hanya melihat kita sebagai alat untuk memuaskan kehendaknya. Disitulah pentingnya sebuah garis tak kasat mata yang seringkali terlupakan, yaitu batasan. Dalam filsafat Stoik, batasan bukan bentuk penolakan terhadap dunia, tetapi cara bijak menjaga dunia batin, agar tetap utuh. Batasan bukan tembok tinggi yang menolak hubungan, melainkan benteng yang melindungi karakter, integritas, dan ketenangan jiwa. Mengapa manipulator membenci batas? Seorang manipulator tidak takut pada argumen logis. Mereka tidak gentar terhadap emosi, tapi mereka akan sangat gelisah ketika kamu mulai menetapkan batas. Kenapa? Karena batas adalah bentuk tertinggi dari kendali diri. Ketika kamu berkata, "Tidak, ini tidak bisa saya izinkan," maka kamu telah merebut kembali otoritas yang biasa mereka mainkan. Bagi manipulator, batas adalah penolakan terhadap kuasa palsu yang selama ini mereka nikmati. Stoik memahami bahwa hidup yang bijaksana bukanlah hidup yang selalu menyenangkan orang lain, melainkan hidup yang selaras dengan kebajikan dan akal sehat. Dan kebajikan itu tidak bisa hidup di tanah yang diinjak-injak oleh orang lain sesuka hati. Musonius Rufus berkata, "Kasih sayang tidak sama dengan ketundukan." Musonius Rufus, salah satu filsuf Stoik yang paling vokal soal praktik hidup, pernah menekankan bahwa cinta dan kebaikan hati harus berjalan bersama kebijaksanaan. Jika tidak, keduanya bisa menjadi alat penindasan. Kamu tidak menolong seseorang dengan membiarkan mereka melukai kamu. Kamu hanya memperpanjang kebodohan mereka. Ini bukan ajaran tentang menjadi keras hati. Ini adalah latihan untuk menjadi kuat dalam kasih sayang, untuk berkata, "Aku peduli padamu, tapi aku tidak akan membiarkanmu menyakiti integritasku." Banyak dari kita merasa bersalah ketika menetapkan batas. Kita tergoda untuk menjelaskan, membenarkan, bahkan minta maaf karena tidak bisa menuruti permintaan orang lain. Tapi filsafat Stoik tidak mengajarkan kita untuk mencari validasi dalam menjaga nilai-nilai. Jika sesuatu tidak sejalan dengan akal sehat, jika itu mengganggu batinmu, maka kamu berhak berkata tidak, tanpa harus mengadakan rapat internal. Terlebih, Dodouan Epictetus bahkan berkata, kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak ingin mengerti. Penjelasan tidak akan menyentuh hati yang tertutup. Batas bukanlah tanda lemahnya ikatan, tapi tanda eratnya kendali diri. Orang-orang yang mencintaimu mungkin akan terluka ketika kamu menegaskan batas. Tapi mereka yang menghormatimu akan belajar untuk menyesuaikan diri. Dan mereka yang hanya ingin mengendalikanmu, mereka akan menghilang. Dan itu baik. Stoik mengajarkan bahwa hubungan yang baik adalah hubungan yang tidak menuntut kita mengorbankan prinsip. Batas membuat cinta menjadi bersih.
Batas membuat bantuan menjadi murni. Batas menjadikan hubungan manusiawi, bukan eksploitatif. Kebebasan batin dimulai dari kejelasan batas. Marcus Aurelius dalam Meditations sering menulis kepada dirinya sendiri untuk tidak terlarut dalam urusan orang lain dan menjaga kekhususan batin dari gangguan luar. Ia menyadari bahwa tanpa batas, dirinya akan terkoyak oleh opini, keinginan, dan ambisi orang-orang di sekelilingnya. Kita pun demikian. Tanpa batas, kita akan menjadi hutan yang terbakar pelan-pelan oleh api kecil yang kita biarkan hidup, karena tidak enak hati untuk memadamkannya. Kamu tidak perlu berteriak untuk menetapkan batas. Kamu tidak perlu marah agar orang berhenti menyakiti. Ketegasan stoik adalah ketegasan yang hening, yang tidak bergantung pada suara keras, tapi pada kejelasan dalam hati. Dan ketika kamu membangun benteng jiwa dari prinsip, maka tidak ada manipulator, sekuat apapun retorikanya, yang bisa menembusnya. Karena kamu bukan hanya berkata, tidak. Kamu sedang mengatakan, aku berharga, dan aku tidak bisa kamu bentuk sesukamu. Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti mereka yang menyakitimu. Marcus Aurelius. Di dunia yang penuh reaksi cepat dan emosi yang mudah terbakar, ketenangan terlihat seperti kelemahan. Orang-orang menganggap bahwa jika kamu tidak membalas, kamu kalah. Jika kamu diam, berarti kamu mengalah. Tapi stoikisme hadir bukan untuk memenangkan ego, melainkan untuk membebaskan jiwa dari permainan tak berkesudahan yang dimainkan oleh orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Filsuf-filsuf stoik mengerti satu hal penting. Kemarahan dan balas dendam hanya memperpanjang tali yang mengikatmu pada orang yang menyakitimu. Sementara ketenangan, yang tampak pasif dari luar, adalah pedang paling tajam yang tidak meninggalkan luka, tapi memutus ikatan secara permanen. Reaksi adalah bentuk penyerahan kuasa. Setiap kali kamu membalas ejekan dengan ejekan, amarah dengan amarah, fitnah dengan fitnah, kamu sedang memperpanjang tanganmu ke dalam lumpur. Kamu sedang turun ke medan yang bukan milikmu. Medan di mana manipulasi, emosi, dan tipu daya menjadi alat utama. Epictetus berkata, jika seseorang membuatmu marah, ketahuilah bahwa itu bukan dia yang membuatmu marah, tapi kamu sendiri yang memilih untuk terbakar. Mereka hanya melempar api kecil, tapi kamulah yang memutuskan apakah akan menyalakan seluruh hutan atau hanya memadamkannya dengan air tenang dari akal sehat. Dalam dunia batin stoik, orang yang tenang bukan berarti orang yang pasrah, tapi orang yang sudah selesai dengan konflik internalnya. Dia tak lagi butuh pengakuan, tak lagi berperang untuk terlihat benar, karena ia tahu kebenaran sejati tidak berisik. Ia cukup menjadi. Kamu tidak harus membalas untuk membuktikan dirimu kuat. Kamu hanya perlu tidak tergoyahkan. Dan itu cukup untuk membuat orang-orang yang bermain drama kebingungan. Bayangkan seseorang menyerangmu dengan kata-kata. Ia berharap kamu meledak, balas menyerang, membuka aib, membalas secara emosional. Lalu kamu menatapnya dan memilih diam. Kamu tidak marah, tidak juga tersenyum sinis. Kamu hanya tidak membiarkan energi jiwamu ditarik oleh kepanikan mereka. Itu bukan kekalahan, itu adalah kemenangan tertinggi. Karena kamu telah menunjukkan bahwa kamu tidak bisa dipanggil untuk bermain dalam sandiwara murahan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, bayangkan dirimu seperti batu karang yang tak tergoyahkan di tengah ombak yang menghantamnya. Ombak mundur, dan karang tetap diam. Kamu tidak bisa menghentikan ombak, kata-kata kasar, rumor, serangan pribadi. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak hanyut. Dan dalam keheningan itu, kamu sedang menunjukkan bentuk tertinggi dari keberanian. Keberanian untuk tidak terpancing. Kesabaran, bukan diam yang lemah, tapi strategi jiwa yang cerdas. Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi objek pasif dari kejahatan orang lain.
Tapi mereka mengajarkan kita bahwa membalas dalam kondisi tidak stabil adalah cara tercepat untuk menjadi seperti musuh kita. Seneca pernah menulis, orang yang bijak bukanlah orang yang tidak pernah diserang, tapi yang tidak pernah terikat oleh serangan itu. Kamu boleh diserang, tapi kamu tidak harus merespons. Kamu boleh difitnah, tapi kamu tidak harus mengklarifikasi segalanya. Kamu boleh dijatuhkan, tapi kamu tidak harus membuktikan siapa dirimu lewat argumen. Karena ketenanganmu sendiri adalah pernyataan paling kuat yang bisa kamu berikan. Dalam dunia yang riuh, orang yang paling diperhatikan adalah mereka yang bisa tetap tenang. Bukan karena mereka tak punya luka, tapi karena mereka tahu luka tidak perlu diumbar, apalagi dibalas. Kamu tidak perlu menciptakan badai untuk membalas angin kecil. Biarkan badai lewat, dan kamu tetap di tempatmu, tegap, tenang, dan tak tergoyahkan. Karena ketenanganmu bukan bentuk pelarian, itu adalah deklarasi bahwa kamu tidak bisa dikendalikan oleh kekacauan luar. Dunia tidak selalu menyakitimu dengan teriakan. Seringkali, dunia menusukmu lewat bisikan. Dan yang paling mematikan bukanlah kata-kata kasar, melainkan ucapan lembut yang menyusup ke logika, melumpuhkan nalar, dan membuatmu menyerahkan kendali atas hidupmu dengan senyuman. Inilah yang para Stoik pahami sejak awal. Bahaya terbesar bukan hanya datang dari luar, tapi dari dalam pikiran yang menerima kepalsuan sebagai kebenaran. Dan kata-kata manis adalah kendaraan paling efektif untuk menyelundupkan kebohongan ke dalam kesadaran kita. Retorika, senjata para manipulator. Seorang manipulator tidak selalu terlihat mengancam. Mereka bisa datang sebagai sahabat, pemimpin, atau bahkan kekasih. Mereka tidak perlu kekerasan untuk menguasaimu. Yang mereka butuhkan hanyalah satu: keahlian mengemas kepentingan menjadi kebaikan. Kata-kata seperti, "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Kalau kamu mencintaiku, kamu akan paham. Kamu satu-satunya orang yang bisa membantuku." Semua terdengar luhur. Tapi Stoik bertanya, apa motivasinya? Apakah itu selaras dengan kebajikan, atau hanya permainan rasa bersalah yang terselubung? Epictetus berkata, jangan percaya kata-kata, percayai tindakan dan nilai. Epictetus dengan tajam memperingatkan murid-muridnya agar tidak tertipu oleh kefasihan seseorang. Bagi dia, kata-kata tidak membuktikan apapun. Tindakanlah yang menunjukkan karakter. Kamu boleh memujiku dengan 1000 pujian, tapi jika tindakanmu tidak sesuai, maka kamu bukan siapa-siapa bagiku. Seseorang bisa memanggilmu istimewa, sambil diam-diam mencuri harga dirimu. Ia bisa berkata, aku bangga padamu, sambil menjeratmu dengan ekspektasi tak masuk akal. Itulah mengapa Stoik menanamkan disiplin berpikir. Uji setiap kata. Tanyakan, apa tujuannya? Apakah kata itu ingin membebaskan atau mengikat? Menumbuhkan atau menjerat? Manis bukan selalu kasih, dan kasar bukan selalu benci. Stoikisme mengajarkan untuk tidak menilai dari permukaan. Karena banyak orang tersesat bukan karena keburukan, tapi karena kebaikan palsu. Seorang guru yang jujur mungkin terlihat keras. Seorang sahabat sejati bisa jadi orang yang paling sering berkata tidak. Seseorang yang mencintaimu sungguh tak akan membiarkanmu mengorbankan integritas demi kenyamanan sesaat. Sebaliknya, mereka yang memanipulasi sering membungkus jebakan dengan empati buatan. Mereka membasuh racun dengan madu, dan di saat kamu terbuai, kamu bahkan tidak sadar telah kehilangan kehendak bebasmu. Setiap kali seseorang memujimu, menjanjikan sesuatu, atau mendorongmu melakukan sesuatu, latihlah jeda. Dengarkan bukan hanya kata-katanya, tapi niat di baliknya. Tanyakan, apakah ini memberdayakan atau mengendalikan? Apakah aku diberi pilihan atau ditekan secara halus? Apakah kata ini menuntunku menuju kebajikan atau menjauhkan dari kendali diri? Dengan latihan ini, kamu sedang membentuk tameng stoik.
kebeningan berpikir yang tidak mudah goyah oleh permainan retorika. Marcus Aurelius, jangan biarkan lidah orang lain mengatur hatimu. Kaisar filsuf itu tahu persis bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan lewat kata. Ia hidup dikelilingi oleh politisi, jenderal, dan penghasut yang tahu bagaimana membuat kebohongan terdengar seperti patriotisme. Dalam Meditations, ia menulis, banyak hal akan terdengar masuk akal jika kamu mengabaikan akal sehatmu. Maka rawat akal sehat itu seperti kamu merawat kehidupanmu sendiri. Kamu boleh mendengarkan orang lain, tapi jangan biarkan suara mereka menggantikan suara batinmu. Karena begitu kamu menyerahkannya, kamu tak hanya kehilangan pendapat, kamu kehilangan kebebasan. Seneca, jangan jadikan puji-pujian sebagai makanan. Jiwa Seneca menegaskan bahwa orang yang lapar akan validasi mudah menjadi mangsa para manipulator. Karena begitu seseorang tahu apa yang ingin kamu dengar, mereka akan mengatakannya, bukan karena mereka tulus, tapi karena mereka ingin sesuatu darimu. Puji-pujian hanyalah suara angin. Jika kamu mengejarnya, kamu akan kehilangan pijakan. Maka Stoik mengajak kita makan dari dalam, makan dari keyakinan pribadi, dari hidup yang selaras dengan kebajikan, dari rasa puas karena kamu tidak perlu dikendalikan oleh pendapat luar. Orang yang bijak tidak anti terhadap pujian, tapi tidak hidup untuk pujian. Ia bisa tersenyum saat dipuji, tapi tetap bertanya dalam hati, apakah ini pantas? Apakah ini benar? Apakah ini membuatku lebih bijak atau hanya membuat egoku lebih gemuk? Karena dalam dunia yang penuh suara, kamu tidak bisa menutup telinga, tapi kamu bisa mengasah mata batin, agar bisa membedakan mana kata yang membangun, dan mana yang membius. Dan pada saat kamu berhenti lapar akan kata-kata manis, disitulah kamu paling sulit ditipu. Disitulah kamu mulai menjadi stoik sejati. Orang bisa merampas kekayaanmu, reputasimu, bahkan tubuhmu, tapi kesadaranmu, hanya kamu yang bisa menyerahkannya. Epictetus. Dunia tidak hanya dibentuk oleh fakta, dunia dibentuk oleh cerita. Dan orang manipulatif tahu cara membungkus kenyataan menjadi narasi yang menguntungkan mereka. Mereka bisa menyulap diri jadi korban, membuat pelanggaran tampak seperti keikhlasan, dan membalik fakta jadi simpati. Tetapi inilah pelajaran mendalam dari stoikisme. Kamu tidak bisa selalu mengontrol apa yang orang lain katakan tentangmu, tapi kamu selalu bisa mengontrol kesadaranmu tentang siapa dirimu sebenarnya. Kesadaran adalah benteng terakhir, dan Stoik mengajarkan kita untuk menjaganya dengan segala kehormatan. Narasi adalah bentuk kekuasaan. Para manipulator tidak selalu menggunakan kekuatan fisik. Mereka lebih memilih jalur yang halus namun kuat, membentuk persepsi. Kamu bisa saja orang yang lurus, jujur, dan penuh niat baik. Tapi di tangan orang yang licik, kisahmu bisa disulap menjadi buruk. Mereka membentuk cerita, menyusun fakta sebagian, menghapus detail penting, dan mewarnai semuanya dengan emosi. Mereka tahu satu hal, siapa yang mengendalikan narasi, seringkali mengendalikan opini orang. Tapi seorang stoik tidak bertarung di medan narasi. Ia berdiri di atas kesadaran. Dalam Meditations, Marcus Aurelius menulis, orang bisa berkata apapun tentangku, tapi aku tahu siapa diriku. Jika aku telah melakukan yang benar, maka dunia boleh mengoloknya. Kebenaran tidak membutuhkan sorak-sorai. Ini bukan kesombongan. Ini adalah keteguhan identitas. Karena seorang stoik tidak hidup berdasarkan reputasi, tapi berdasarkan kebajikan. Jika kamu hidup hanya untuk memperbaiki citra di mata orang lain, maka kamu telah menyerahkan kendali jiwamu kepada opini yang berubah-ubah. Kamu menjadi budak dari persepsi. Kemenangan sejati bukan mengubah opini, tapi menjaga integritas. Mungkin kamu pernah disalahpahami, fitnah tentangmu tersebar. Kamu ingin menjelaskan, membela, membuktikan.
bahwa kamu bukan seperti yang mereka pikirkan. Tapi, Stoikisme berkata, jika penjelasanmu lahir dari ketenangan, lanjutkan. Tapi jika penjelasanmu lahir dari ketakutan akan kehilangan wajah, diamlah. Karena menjelaskan dari rasa panik seringkali justru menjerat. Seorang manipulator justru ingin kamu reaktif, emosional, meledak-ledak. Ketika kamu masuk dalam drama mereka, kamu bermain di panggung yang mereka bangun. Dan di saat itulah kamu benar-benar kehilangan kekuasaan. Bukan karena mereka hebat, tapi karena kamu meninggalkan pusat dirimu, kesadaran akan kebenaran. Kesadaranmu adalah benda termahal. Epictetus berkata, kamu adalah satu-satunya penjaga dari pikiranmu. Maka jagalah ia seperti kamu menjaga nyawamu. Apa gunanya seluruh dunia berpikir kamu benar, jika kamu sendiri tahu bahwa kamu kehilangan integritas dalam prosesnya? Sebaliknya, apa ruginya jika dunia salah paham, selama kamu tahu bahwa kamu berdiri di atas kebenaran? Kebijaksanaan Stoik tidak lahir dari dunia yang ideal. Ia lahir dari dunia yang kejam, dari ruang pengadilan yang tidak adil, dari penguasa yang penuh tipu muslihat, dari sahabat yang berbalik arah. Tapi justru di dalam badai itulah para Stoik menemukan cahaya, bahwa kesadaran adalah satu-satunya wilayah yang tidak bisa disentuh oleh siapapun kecuali dirimu sendiri. Kebebasan. Terakhir, kamu boleh berkata apa saja, tapi aku tidak harus mempercayainya. Inilah kebebasan batin yang sejati. Orang boleh berkata kamu jahat, mereka boleh berkata kamu egois, licik, pengecut, tapi kamu memiliki kebebasan untuk tidak menjadikan kata-kata mereka sebagai kebenaranmu. Dan disinilah letak kekuatan seorang Stoik. Ia tidak mudah dibentuk oleh luar, karena ia hidup dari dalam. Ia tidak membutuhkan pengakuan, karena ia sudah mengakui dirinya sendiri. Ia tidak mudah digoyang oleh cerita, karena ia memegang kebenaran di dalam batin yang diam. Ketika dunia berisik dengan opini, kamu tidak perlu ikut berteriak. Ketika cerita tentangmu diputarbalikkan, kamu tidak harus menghabiskan energi untuk membalikannya kembali, karena ada medan yang lebih tinggi dari narasi, yakni medan kesadaran yang jernih, kokoh, dan tidak dapat disuap oleh pujian atau dibunuh oleh fitnah. Dan jika kamu bisa tinggal di dalam kesadaran itu, maka kamu telah menang tanpa harus bertarung. Jangan biarkan hasrat akan pengakuan merantai kebebasanmu. Marcus Aurelius. Manusia adalah makhluk sosial. Kita diciptakan untuk hidup bersama, saling memahami, dan saling menguatkan. Namun, di balik kebutuhan dasar itu, tersembunyi sebuah jebakan yang sering tidak disadari. Keinginan kuat untuk selalu dimengerti dan diterima. Mengapa kita begitu ingin dipahami? Ada rasa sakit yang dalam ketika kita merasa asing di mata orang lain. Ketika suara kita tenggelam, cerita kita diabaikan, dan makna kita disalahpahami, ada kehampaan yang merayap pelan-pelan ke dalam jiwa. Ini adalah luka batin yang membuat kita rentan. Maka tanpa sadar, kita sering menyerahkan bagian dari diri kita sendiri demi mendapatkan penerimaan itu, bahkan pada orang yang tidak tulus atau yang bermaksud memanipulasi. Kita rela menyesuaikan cerita, membungkuk pada kehendak mereka, dan mengabaikan kebenaran batin demi kelihatan dipahami. Stoik mengingatkan, kebahagiaan tidak bergantung pada pengakuan luar. Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, pernah berkata, jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh opini orang lain, karena itu seperti mencoba mengendalikan angin. Angin tidak bisa kita pegang, sama seperti pengakuan orang lain. Jika kebahagiaanmu tergantung pada hal yang tak bisa kau kendalikan, maka kamu akan menjadi budak seumur hidup. Stoik mengajarkan bahwa sumber kebahagiaan dan ketenangan adalah dari dalam diri sendiri. Kita harus membangun tembok batin yang kokoh, sehingga pujian dan celaan tidak merusak kedamaian kita. Ketika keinginan dimengerti menjadi perangkap,
Orang manipulator pandai memanfaatkan kebutuhan ini. Mereka memberi sinyal, "Aku mengerti kamu. Aku satu-satunya yang tahu kamu sebenarnya." Atau, "Kalau kamu tidak dengarkan aku, siapa lagi?" Kata-kata itu adalah umpan yang memancingmu untuk menyerahkan kendali. Mereka ingin kamu percaya bahwa kamu tidak akan diterima tanpa mereka. Padahal sesungguhnya kamu tidak perlu menjadi budak pengakuan siapapun, kecuali pengakuan dari batinmu sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa dalam hidup ini ada hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita bisa mengendalikan pikiran, tindakan, dan sikap kita, tapi kita tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain. Ketika kita menyerah pada keinginan untuk selalu dimengerti, kita melepaskan kendali atas pikiran dan sikap kita sendiri. Kita membiarkan opini dan manipulasi orang lain menguasai hidup kita. Stoik mengajak kita melakukan latihan sederhana. Setiap kali kamu merasa gelisah karena ingin dimengerti, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku mengorbankan prinsip dan kebajikanku demi diterima? Apakah aku menyerah pada manipulasi demi mendapat pengakuan? Apa yang sebenarnya aku cari? Pengertian yang tulus atau penerimaan yang dibuat-buat? Dengan pertanyaan ini, kamu mulai mengarahkan perhatianmu dari dunia luar yang penuh drama ke dunia dalam yang damai. Kamu belajar cukup dengan menjadi dirimu sendiri, bukan menjadi bayangan harapan orang lain. Kebebasan itu menolak. Jadi boneka opini. Ketika kamu berhenti mencari pengakuan dari luar, kamu membebaskan dirimu dari rantai manipulasi. Kamu tidak lagi perlu membuktikan apapun, karena kamu tahu siapa kamu, bukan dari kata orang lain, tapi dari penilaian dalam dirimu sendiri. Stoik mengingatkan, jangan biarkan dirimu menjadi boneka dalam sandiwara orang lain. Dalam setiap interaksi, kamu bisa memilih untuk tetap utuh. Kamu boleh menerima kritik jika itu membangun, tapi kamu juga boleh menolak jika itu menjatuhkan tanpa alasan. Kamu boleh membuka hatimu, tapi tidak harus membuka kendali atas dirimu. Pada akhirnya, menjadi stoik berarti menjadi penguasa atas dirimu sendiri. Kamu tidak menyerahkan kekuasaan itu pada kata-kata manis yang memikat, apalagi pada opini yang penuh tipu daya. Kamu menjaga kesadaran, kebajikan, dan integritas sebagai mahkota tak terlihat yang melindungi batin dari segala bentuk manipulasi. Dengan ini kamu berdiri kokoh, walau badai opini, tekanan sosial, dan godaan pengakuan datang silih berganti. Karena kamu tahu, yang terpenting bukanlah dimengerti oleh dunia, tapi dimengerti oleh dirimu sendiri. Kehidupan adalah rangkaian ujian yang tak pernah berhenti. Orang-orang manipulatif, kritik yang tajam, opini yang berubah-ubah, dan harapan dunia yang tak pernah puas, semua itu adalah angin kencang yang berusaha mengguncang ketenanganmu. Namun, sebagaimana seorang pelaut tangguh yang mengarungi laut bergelombang, seorang stoik tahu cara menjaga kemudi hatinya tetap stabil. Salah satu tujuan tertinggi dalam stoikisme adalah mencapai ataraksia, ketenangan jiwa yang tidak terganggu oleh hal-hal eksternal. Ini bukan berarti pasif atau apatis, tapi merupakan kondisi batin di mana kamu mampu berdiri teguh, tidak tergoyahkan oleh badai emosi atau keadaan luar. Ketika dunia berusaha membuatmu terombang-ambing, maka ketenangan adalah senjatamu yang paling ampuh. Dengan ketenangan itu, kamu dapat melihat segala sesuatu dengan jernih, menilai tanpa bias, dan bertindak dengan kebijaksanaan. Seneca dan seni meredam kegaduhan. Seneca, seorang filsuf stoik besar, mengajarkan bahwa jangan biarkan dunia luar menentukan suasana hatimu. Suasana hatimu adalah milikmu sendiri. Dunia ini penuh dengan suara-suara yang memaksa untuk didengar. Namun kamu berhak memilih mana yang layak mendapat perhatian, mana yang harus diabaikan. Menjaga ketenangan bukan berarti membungkam emosi, tapi mengelolanya agar tidak menjadi api yang membakar dirimu sendiri. Setiap kali kamu merasa terguncang oleh manipulasi atau opini negatif, berhentilah sejenak.
Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar menyentuh kebajikanku? Apakah aku menyerahkan kendali atas pikiranku? Apakah aku bertindak dari kebijaksanaan atau dari reaksi? Dengan jeda ini, kamu memberi ruang bagi kesadaran untuk muncul. Dan disinilah letak kekuatan stoik, mampu memilih sikap, bukan sekadar bereaksi. Menerima, apa yang tidak bisa diubah, berubah, apa yang bisa. Kunci lain dari ketenangan stoik adalah kemampuan menerima kenyataan dengan lapang dada. Epictetus pernah berkata, jangan berusaha mengubah hal yang di luar kendalimu, tapi ubahlah dirimu sendiri. Orang manipulatif mungkin tetap bermain dengan kata-kata dan emosi, tapi kamu tidak perlu ikut terjebak dalam permainan mereka. Kamu bisa menjaga batas, memilih apa yang kamu serap, dan terus memperkuat nilai-nilai dalam dirimu, menemukan damai dalam ketidaksempurnaan dunia. Dunia tidak pernah sempurna, begitu pula orang-orang di dalamnya. Stoik mengajarkan untuk melihat dunia apa adanya, tanpa harapan berlebihan. Ketika kamu menerima bahwa ketidaksempurnaan itu bagian dari realitas, maka kamu bisa berdamai dengan segala situasi, termasuk menghadapi orang manipulatif. Damai bukan berarti dunia menjadi tenang, melainkan kamu mampu tenang di tengah dunia yang bergelora. Di dunia yang penuh tipu daya dan kebisingan, menjadi stoik adalah memilih untuk menjadi cahaya. Cahaya yang tidak bergantung pada refleksi dari orang lain, tapi menyala dari dalam diri sendiri. Ketika kamu mampu menjaga ketenangan batin, kamu tidak hanya melindungi dirimu dari manipulasi, tapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang. Seperti pohon yang akar-akarnya dalam dan batangnya kokoh, kamu berdiri tegak meski diterpa angin. Seperti danau yang tenang, kamu memantulkan ketenangan walau badai melanda. Dengan begitu, kamu bukan hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu. Ingatlah selalu pesan Epictetus. Kebebasan sejati adalah ketika kamu menjadi tuan atas pikiran dan perasaanmu sendiri. Jangan biarkan manipulasi orang lain mengambil alih kendali atas batinmu. Jaga ketenangan, pegang teguh kebenaran, dan hiduplah sesuai dengan kebajikan. Disitulah letak kekuatan sejati, kekuatan yang tidak bisa dirampas, dihancurkan, atau dipengaruhi oleh apapun di luar dirimu.